Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahma dengan NIM 17 10622048 dengan Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Live Streaming dan Promosi Penjualan Terhadap Niat Beli di Aplikasi Belanja Online dengan Trust sebagai Variabel Mediasi. Studi pada Brand Satka. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Dr. Terilina Arvinta Monoarfa, SEMM. Lalu yang kedua itu Ibu Filza Sabrina, SPD MKOM. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan yang pertama itu bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus meningkat dan mendorong perubahan besar dalam perilaku belanjaan masyarakat. Berdasarkan laporan Goodstat, nilai transaksi e-commerce Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahun dan terus menunjukkan tren positif. Selain itu, pengguna platform sosial e-commerce termasuk TikTok Shop juga berkembang pesat karena memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan real-time melalui fitur live streaming. Fitur ini juga memungkinkan konsumen melihat produk secara langsung, berinteraksi dengan host live, serta mendapatkan informasi produk yang lebih detail dan meyakinkan. Brand Satka yaitu sebagai salah satu brand hijab lokal yang memanfaatkan live streaming TikTok sebagai strategi pemasaran utama, didukung oleh promosi penjualan seperti diskon, voucher, dan flash sale untuk menarik perhatian para konsumen. Perubahan perilaku berbelanja di Perubahan perilaku belanja ini menunjukkan bahwa konsumen kini lebih mengutamakan visual dan interaksi langsung sebelum membeli. Sehingga strategi pemasaran digital berbasis live streaming menjadi semakin relevan dan efektif dalam meningkatkan ketertarikan konsumen. Selain itu, tingginya persaingan antara brand TikTok membuat setiap strategi pemasaran harus mampu menarik perhatian sekaligus membangun kepercayaan konsumen untuk mendorong keputusan pembelian. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Dari data penjualan menunjukkan peningkatan signifikan pada tanggal 1 sampai 7 November 2025. Pada awal periode, volume penjualan berada di kisaran 1.000 sampai 1.200 unit dengan omset yang relatif lebih stabil. Namun tren berubah drastis menjelang tanggal 6 November 2025, di mana terjadi lonjakan besar baik pada volume penjualan maupun omset. Volume penjualan naik hingga mendekati 2.400 unit, sementara omset mencapai titik tertinggi di kisaran 160 sampai 180 juta rupiah. Setelah mencapai puncaknya, penjualan kembali mengalami penurunan pada tanggal 7 November. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat momen tertentu, termasuk aktivitas live streaming yang mendorong peningkatan pembelian secara signifikan. Lalu pada hasil prasurvei menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan live streaming memengaruhi ketertarikan mereka untuk membeli, dan 53,3% responden menganggap promosi penjualan seperti diskon dan voucher menjadi faktor yang mendorong niat beli. Namun demikian, sebagian konsumen masih memiliki keraguan terkait kepercayaan terhadap penjual maupun kualitas produk, sehingga trust menjadi faktor yang paling penting untuk diuji. Kondisi ini menunjukkan perlu penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana live streaming dan promosi penjualan membentuk trust serta berdampak pada niat beli konsumen saat pada TikTok Shop. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama itu, apakah live streaming berpengaruh terhadap niat beli konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop? Studi pada Brand Satka. Yang kedua itu, apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap niat beli konsumen pada aplikasi online TikTok Shop? Studi pada Brand Satka. Yang ketiga, apakah live streaming berpengaruh terhadap trust konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop? Studi pada Brand Satka. Lalu yang keempat itu, apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap trust konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop? Studi pada Brand Satka. Lalu yang kelima itu, apakah trust berpengaruh terhadap niat beli konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop? Studi pada Brand Satka. Selanjutnya itu ada tujuan masalah. Yang pertama itu menganalisis pengaruh live streaming terhadap niat beli konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop atau studi pada Brand Satka. Lalu yang kedua itu menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap niat beli konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop, studi pada Brand Satka. Lalu yang ketiga itu menganalisis pengaruh live streaming terhadap trust kepercayaan konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop, studi pada Brand Satka. Lalu yang keempat itu menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap trust kepercayaan konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop, studi pada Brand Satka. Lalu yang kelima itu tujuan masalahnya itu menganalisis pengaruh trust kepercayaan terhadap niat beli konsumen pada aplikasi belanja online TikTok Shop pada Brand Satka. Oke, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu digital, baik pemasaran perilaku konsumen, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh live streaming dan promosi penjualan terhadap niat beli konsumen dengan trust kepercayaan sebagai variabel mediasi. Lalu selanjutnya itu yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengalaman empiris mengenai penerapan konsep pemasaran digital dan perilaku konsumen ada dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan peneliti dalam mengelola data kuantitatif serta menerapkan teori pemasaran dalam situasi nyata, khususnya pada platform TikTok Shop yang sedang berkembang pesat pada Indonesia. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari teori pendukung, landasan teori, hipotesis, dan penelitian terdahulu. Oke, selanjutnya teori pendukung itu berlandaskan pada stimulus organisme respon atau SOR, pertama kali dikemukakan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang diterima dari lingkungan stimulus kemudian diproses secara internal melalui kondisi psikologis individu atau organisme dan menghasilkan suatu tindakan atau respon. Teori ini banyak digunakan dalam penelitian perilaku konsumen untuk menjelaskan bagaimana rasa lingkungan dan menimbulkan reaksi emosional.
Terus selanjutnya itu ada landasan teori live streaming. Menurut Lu Chan 2021, live streaming adalah konten yang dibuat oleh pengguna penyiar menyiarkan video secara real time yang berisi bagaimana aktivitas seperti permainan, penampilan, bakat, dan kehidupan sehari-hari. Lalu dimensi yang menurut Lu dan Chan 2021 memiliki dua dimensi utama, yaitu product growth, yaitu dimensi yang berfokus pada aspek produk. Lalu yang kedua itu ada dimensi social growth yang berfokus pada hubungan emosional dan sosial antara penyiar dan pelanggan. Lalu selanjutnya itu ada definisi menurut Sun et al. 2020, live streaming adalah jenis perdagangan sosial atau social commerce yang melibatkan interaksi dua arah antara penjual dan pembeli di platform digital seperti Facebook dan Taobao. Dengan fungsi ini, penjual dapat berkomunikasi dengan calon pembeli melalui video dan menampilkan produk secara langsung. Lalu menurut Sun et al, dimensi juga menemukan tiga dimensi utama, yaitu visibility, kemampuan untuk melihat dan memahami informasi produk, lalu metacoaching, interaksi sosial antara penjual dan pembeli, lalu yang ketiga itu shopping widgets, kemampuan penyiar untuk memberikan rekomendasi. Lalu definisi live streaming yang ketiga itu menurut penelitian Zeng et al. Tahun 2022, live streaming e-commerce sendiri dianggap sebagai jenis e-commerce yang tumbuh paling cepat dalam 3 tahun terakhir ini menjadi dominan dapat penampilan pro secara langsung. Lalu dimensi menurut Zhang et al. 2023, penelitian ini menyoroti dua dimensi, yaitu emotional engagement dan social connectedness, yang memperkuat efek parasocial relationship antara penonton dan penyiar. Lalu selanjutnya itu ada definisi promosi penjualan. Menurut Hewage et al. 2022, promosi penjualan adalah komponen dari rangkaian komunikasi pemasaran yang sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan, mendorong pembelian impulsif. Lalu menurut Hewage itu dimensi menjadi fokus pada dua dimensi utama, yaitu price based sales promotion, bentuk promosi penjualan yang insentif, lalu non price based sales promosi yang tidak secara langsung menurunkan harga. Lalu menurut Pascal 2021, promosi penjualan yaitu metode pemasaran yang bertujuan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk dengan memberi persepsi bahwa produk nilai tambahan, baik melalui potongan harga, edisi terbatas, atau penawaran waktu terbatas. Lalu menurut Pascal 2021 juga, penelitian ini menunjukkan dua dimensi utama, yaitu satu audience signaling dan scarcity signaling. Kedua dimensi tersebut mewakili dua pendekatan psikologis berbeda dalam promosi penjualan. Lalu yang ketiga itu menurut penelitian Tong et al. 2022, 5 jenis promosi umum yang ditemukan di platform e-commerce, terutama JD.com, dan masing-masing memiliki definisi operasional yang jelas. Menjelaskan promosi penjualan, ada direct price reduction in the list price as shown as on product web adalah definisi promosi langsung. Lalu menurut penelitian Tong et al, dimensi menjelaskan moderasi efektivitas promosi, yaitu yang pertama bisnis model, yang kedua produk line like. Lalu definisi niat beli menurut Narayana et al. 2022, niat pembelian diukur sebagai variabel biner, yaitu apakah organisasi berniat membeli cycle cargo pada akhir masa uji coba, menunjukkan bahwa niat pembelian relatif tinggi sebesar 48,5%, tetapi hanya 32% yang benar-benar melakukan pembelian. Selanjutnya menurut Narayana et al. Dimensi ada beberapa, yaitu yang pertama itu persepsi manfaat operasional, yang kedua persepsi manfaat halus, yang ketiga persepsi kekhawatiran, lalu yang keempat itu minat teknologi dan inovatif. Lalu yang kedua itu ada menurut Wong et al. Definisi niat beli yaitu untuk membeli sebagai peluang atau kemungkinan secara melakukan pembelian di masa yang akan datang. Berbagai komponen persepsi konsumen terutama dalam lingkungan e-commerce cross border memengaruhi niat pembelian dan penelitian ini. Lalu menurut Wong et al. Dimensi berkaitan dengan niat beli dan ditelusuri berperan sebagai prediktor dalam model penelitian seperti supply chain, risk perception, yang kedua itu return perception, yang ketiga itu trust, dan yang keempat itu consumer satisfaction. Lalu definisi niat beli menurut Xue et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa keinginan untuk membeli produk tertentu muncul ketika pelanggan menilai stimulus pemasaran melalui persepsi hangat dan kemampuan. Menurut Xue et al. 2020, niat beli dapat dijabarkan melalui 4 dimensi utama, yaitu warmth atau keramahan, kehangatan emosional, lalu competence, keahlian, kredibilitas, lalu yang ketiga itu ada trust, kepercayaan, dan keempat itu emotional engagement. Lalu selanjutnya itu ada definisi trust menurut Raisen et al. Tahun 2021, terus trust merupakan konsep sosial yang melampaui kewajiban hukum dan kontrak formal serta menjadi dasar bagi interaksi yang mengandung risiko. Menurut Raisanen et al. 2021, terus trust ke dalam dua dimensi, yaitu yang pertama traditional trust dan digital trust. Kategori traditional trust merujuk pada bentuk kepercayaan konvensional dibangun melalui interaksi sosial langsung, normal langsung, dan pengalaman interpersonal. Lalu selanjutnya itu definisi trust menurut studi Hancock et al. Tahun 2023, kepercayaan didefinisikan bentuk keterbukaan seseorang terhadap risiko yang disebabkan oleh tindakan pihak lain yang berpengaruh. Menurut Hancock et al. 2023, mengembangkan dimensi 3, yaitu faktor trustor yang meliputi karakteristik individu, lalu yang kedua itu faktor trustee, yaitu karakteristik pihak yang dipercaya, lalu yang ketiga itu faktor konseptual, yakni kondisi situasional atau lingkungan yang dibagi menjadi faktor kolaboratif. Lalu yang terakhir itu ada definisi trust menurut
Sayo et al. Tahun 2021, kepercayaan dipahami sebagai hasil interaksi antara elemen individu dan relasional yang membentuk keyakinan seseorang terhadap kepercayaan dan integritas pihak lain. Sayo et al. 2021 menjelaskan bahwa trust terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu propensity to trust, menggambarkan kecenderungan individu, lalu shared goals, pentingnya kesamaan tujuan harapan, lalu yang ketiga itu trusted relationship berfokus pada kualitas pemberi menerima. Lalu yang keempat itu trustworthy, mengacu keyakinan pihak memiliki karakter. Lalu selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Yang pertama itu hipotesis 1, live streaming berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang kedua itu hipotesis 2, promosi penjualan berpengaruh positif terhadap niat beli. Lalu yang ketiga hipotesis yang ketiga, live streaming berpengaruh positif terhadap trust. Lalu yang keempat hipotesis 4, promosi penjualan berpengaruh positif terhadap trust. Lalu yang kelima, hipotesis 5, trust berpengaruh positif terhadap niat beli. Lalu selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu dengan judul penelitian live streaming commerce dan consumer purchase intention dengan sumber information dan manajemen. Lalu yang kedua itu how live is streaming influence purchase intention in social e-commerce dengan sumber electronic commerce research and application. Lalu yang ketiga itu how customer engagement in the live streaming effect purchase intention and customer dengan sumber jurnal retail and consumer research service. Lalu yang ketiga itu forecast adjustment dari post promotional period dengan sumber Europe Journal Operational Research. Lalu yang kelima itu scarcity signaling in sales promotion dengan sumber Journal of Retailing on Consumer Service. Lalu yang keenam itu impact of different platform promotion dengan sumber decision support system. Lalu yang ketujuh itu purchase intention and actual purchase of cargo dengan sumber Transportation Research Party. Lalu yang ke-8 itu the influence of consumer perception on purchase intention dengan sumber Helion. Lalu do brand competence dengan sumber Frontiers in Psychology. Lalu yang ke-10 itu building trust in the sharing economy dengan sumber Journal of Cleaner Production. Lalu yang ke-11 itu how and humans trust dengan sumber Frontiers in Psychology. Lalu yang ke-12 concept and trust in homeschool dengan sumber Frontiers in Psychology. Selanjutnya itu bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2025. Tahapannya itu penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis smart PLS, dan pelaporan. Lalu tempat penelitiannya itu wilayah DKI Jakarta karena daerah ini memiliki tingkat penggunaan aplikasi belanja online dan aktivitas live streaming yang sangat tertinggi. Lalu yang ketiga itu desain penelitian, pendekatan kuantitatif, explanatory research, analisis menggunakan smart PLS, lalu populasi sampel, pengguna TikTok Shop yang menonton live Saka, teknik purposive sampling, kriteria pernah menonton live, dan pernah membeli atau berminat jumlah minimal 200 orang. Lalu selanjutnya itu teknik analisis data atau fokus ke pengujian. Yang pertama itu uji validitas, convergent validity, nilai average variance, lebih besar 0,50 dan loading faktor lebih besar 0,70. Discriminant validity, korelasi indikator dengan konstruk lain lebih rendah dibandingkan nilai outer loading pada konstruksi sendiri. Diuji melalui course loading, HTMT, dan kriteria Volner Larkin. Tujuannya itu memastikan setiap indikator benar-benar mampu mempresentasikan konstruk yang diukur live streaming, promosi penjualan, trust, dan niat beli. Dan berbeda secara jelas dari konstruk yang lain. Lalu yang kedua itu uji reliabilitas. Instrumen dinyatakan reliable cross alpha lebih besar 0,70 dan composite reliability atau CR lebih besar 0,70 dengan tujuan menilai konsistensi internal dan keandalan instrumen sehingga pengukuran yang dilakukan berulang pada kondisi serupa memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga itu evaluasi model atau inner model menggunakan nilai R-square untuk menilai kemampuan prediksi model. Kemampuan prediksi tinggi 0,50 sampai 0,75, sedang 0,25 sampai 0,50 yaitu rendah. Dengan tujuan menilai sejauh mana model struktural mampu menjelaskan variabilitas konstruk endogen atau misalnya trust dan niat beli berdasarkan konstruk eksogen, live streaming, dan promosi penjualan. Lalu yang terakhir itu uji hipotesis. Hipotesis diterima jika statistik lebih besar 1,96 dan p-value lebih kecil 0,5. Hipotesis ditolak jika statistik kurang kecil 1,96 dan p-value kurang lebih besar 0,5. Dengan tujuan menentukan apakah pengaruh live streaming, promosi penjualan, dan trust terhadap niat beli dalam model yang diuji bersifat signifikan secara statistik. Oke, sekian pemaparan hasil proposal yang saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.